Firman Tuhan itu menggairahkan sekali. Kalau kita perhatikan di dalam Mazmur dikatakan kalau digali ini, nanti ketemu emasnya. Tapi kalau cuma di osrek-osrek begitu, firmannya masih di dalam. Begitu kita ketemu cara yang Tuhan tunjukkan, itu menggairahkan kehidupan saudara dan saya. Ya. Di dalam Mazmur 103 itu bilang begini saudara, Mazmur 103. Ajaib sekali. Sebentar ya. Ayat Mazmur 103. Ayat 14 saya bacakan. Sebab dia sendiri, Mazmur 103 ayat 4. Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat terus bahwa kita ini debu. Ya. Tetapi ajaib sekali Tuhan Yesus mau datang ke dunia untuk saudara dan saya. Ayat 15 berkata begini, adapun manusia, saudara dan saya manusia, hari-harinya seperti rumput. Jadi yang seperti rumput bukan saudara dan saya, hari-harinya. Saudara, dalam kehidupan ini, saudara kerasa tidak? Saya kalau saben pagi, saya kan makan suplemen, ada vitamin dan sebagainya. Pagi-pagi harus nyiapin lagi. Besok pagi nyiapin lagi. Kok cepat sekali ya? Kalau cepat itu artinya hatinya seneng saudara. Kalau saudara susah, kok dinane suwe pisan gitu ya. Tidak maju-maju jamnya saudara. Ya. Jadi saya merasa saben hari kok berjalan dengan cepat. Di sini dikatakan hari-harinya seperti rumput, tidak ada kemuliaan sepertinya. Rumput itu di bawah, diijak, kalau di Israel ada angin keras panas, juga tidak lama lagi akan habis rumputnya. Di situ terus seperti bunga di padang, ya, bunga di padang mekar bagus, tapi tidak lama Alkitab berkata dan apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Ya, jadi kalau ada angin nyebul-bul gitu, disebul, habis semuanya saudara. Manusia seperti tadi, bahkan tempatnya tidak ingat. Kalau kembangnya, kalau bisa kembali lagi, tidak ada yang bisa kembali. Tapi Alkitab berkata, kalau sampai dia kembali ke tempatnya juga tidak ingat kamu pernah ada di sini. Saudara, dalam hidup kita, saudara perhatikan, cucu saya sama ayah saya tidak ada urusan, boleh bilang. Tidak ngerti. Saya sama engkong saya juga tidak ngerti. Karena saya lahir, dia sudah meninggal, saudara. Alkitab berkata, itu cuma sementara hidup dan kemuliaannya itu kayak hilang. Tetapi ajaib sekali, saudara. Orang tidak ingat, tetapi ayat 17. Ya, kita baca sama-sama. Ya, ayat 17 ajaib sekali, saudara. Firman berkata, tetapi, ayo sama-sama katakan. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas siapa? Orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Kasih setia Tuhan dari selama-lamanya, dunia tidak ingat saudara, tetapi Tuhan ingat. Dia ingat kalau kita debu juga, tetapi kasih setianya untuk siapa? Untuk orang-orang yang takut akan Tuhan. Kasih dan setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam hidup saudara, mata Tuhan terus tertuju dalam hidup saudara. Tapi syaratnya takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan itu bagaimana? Yang Tuhan senang kita lakukan.
yang Tuhan tidak senang, kita tidak lakukan. Itu yang gampangnya begitulah ya. Takut Tuhan itu bukan wedi kalau dipentung begitu, tidak. Tetapi takut Tuhan hormat. Setiap pagi nyembah Dia, datang kepada Dia, Dia sumber saya cuma debu, tidak bisa berbuat apa-apa. Perlu pertolongan daripada Tuhan. Itu takut akan Tuhan. Takut Tuhan tidak berani melakukan hal yang tidak benar, saudara. Ya, takut akan Tuhan, kalau saudara yang dagang, ya timbangannya itu kudu pas gitu loh. Jangan jualan beras karungan tapi disogok dulu gitu loh. Lumayan kan kalau 100 karung sogokan tadi buat makan di rumah bisa. Itu namanya tidak takut sama Tuhan. Tuhan matanya ngeliatin saudara. Mungkin orang tidak tahu, tapi Dia melihat saudara. Ya. Dan takut akan Tuhan itu kelihatan kalau orang bilang integritas tuh. Ya. Kalau gambaran integritas, saya tuh paling gampang buat saya, kalau saudara punya bawang bombay, itu dirajang setengah mili. Nah, dirajang, ya. Dari luar kelihatan bagus kan, dalamnya bagus atau tidak? Bisa tahu bagus kalau dirajang, saudara. Rajangnya makin kecil, makin tipis, makin ketahuan kalau ada yang nyelip di dalamnya, ada yang bosok sedikit, saudara. Ya. Jadi integritas itu luar sama dalam itu sama. Nah, mata Tuhan tertuju pada begituan. Banyak orang yang mengelabui, ya. Luarnya kelihatan bagus, tetapi dalamnya kita tidak tahu. Hubungan saudara sama Tuhan itu sangat menentukan dalamnya tadi. Kalau kita lengket sama Tuhan, firman-Nya ada di dalam diri kita, itu Tuhan akan menolong hidup kita dengan sangat ajaib. Ya. Saudara, salah satu contohnya Yusuf ajalah, ya. Saya tuh senang contoh Yusuf. Yusuf datang ke Mesir tuh cuma kayak debu saja. Budak belian. Tetapi kok bisa melejit sampai orang nomor 2. Itu ada takut sama Tuhan dalam hidup dia. Nyonya Potifar menawarkan yang enak-enak bagi anak umur 17 tahun. Tetapi dia bilang, aku tidak berani berdosa di hadapan Tuhan. Sebetulnya tidak kelihatan, Potifarnya lagi jalan-jalan. Ya. Mau melakukan bisa. Justru di dalam keadaan seperti tadi, dia bilang bisa tidak mau. Bahkan sampai lari. Itu salah satu takut akan Tuhan yang membuat dia dalam hidupnya mengalami naik terus. Posisinya bukan turun, tetapi naik terus. Sangat ajaib. Kelihatan Potifar bisa lihat bahwa ada tangan yang kuat yang menopang orang Ibrani ini. Orang Ibrani tidak level dengan orang Mesir. Makan saja tidak boleh satu meja. Kalau saya orang Mesir makan di ruangan ini, kamu ya di sana lah, di pelataran, di jalanan makannya kalau orang Ibrani. Ya. Tetapi bisa serumah, bisa semua kekayaan Potifar diserahkan sama dia. Karena apa? Takut sama Tuhan, tidak ngakal-ngakalin. Terhadap pegawai, dia fair, dia lakukan semuanya. Orang hormat sama dia. Betul-betul semua diserahkan. Kecuali istrinya tidak diserahkan. Masuk penjara juga sama saja. Levelnya tadinya ditaleni, kepalanya dibelenggu dan sebagainya. Dilihat, kok hebat sekali ini orang. Wis kamu yang ngurus penjara. Aku santai-santai saja, kepalanya bilang begitu. Saudara, takut sama Tuhan itu membawa level dari satu level ke level berikutnya dan sebagainya. Saudara, ada beberapa hal yang saya perhatikan. Takut sama Tuhan itu diingat sama Tuhan. Alkitab tadi berkata, kasih setia Tuhan
dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Tuhan dan keadilannya. Kalau bahasa Inggrisnya, His righteousness, bagi turun ke anak, cucu, terjemahan lama, anak, cucu, buyut, dan seterusnya. Jadi di dalam hidup saudara, kalau saudara ada takut sama Tuhan, itu kasih setia Tuhan bukan cuma buat saudara saja, merembet ke anak, merembet ke cucu, dan orang-orang berikutnya. Bisa anak jasmani, bisa anak rohani. Ya, orang yang saudara doakan, orang yang saudara ajarin firman, itu kasih setianya merembet ke mereka semua. Tadi pertama, dia orang yang tahu bahwa dia itu cuma sebentar di dalam dunia ini, ya. Dia perlu Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua, Tuhan ingatnya bukan cuma sama orang yang takut. Kalau saudara bilang, Tuhan, aku mulai hari ini mau usaha takut kepada Engkau sungguh-sungguh. Itu kasih setianya akan turun dalam hidup saudara. Kasih setianya itu boleh bilang kasih sama setia dengan Tuhan. Semua janji-janjinya akan digenapi dalam hidup saudara. Setia, kasih dan setia akan turun dalam hidup saudara, dan anak-anak saudara kebagian, cucu saudara kebagian, dan terus menerus. Saudara, ajaib sekali, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya, ajaib, saya senang sekali dengan ayat ini, saudara. Salah satu hal yang saya perhatikan untuk bisa kita mengalami tadi, kita harus mengisi hidup yang pendek ini dengan semua petunjuk-petunjuk firman. Ya. Firman itu sebetulnya menuntun hidup saudara untuk mengalami apa yang dikatakan terjadi dalam hidup saudara. Artinya perkataan Tuhan jadi daging dalam hidup saudara. Bukan cuma khayalan saja, cerita-cerita saja, tetapi kita harus mengalaminya, saudara. Nah, yang pertama saya lihat petunjuk daripada Tuhan salah satu ini. Tuhan Yesus bilang begini, kamu dalam hidup kamu, Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu berbicara apa sebetulnya? Ini petunjuk Tuhan untuk saudara mengisi hidup-hidup yang pendek ini. Saudara, hidup yang pendek artinya begini, kalau saudara cuma punya waktu, kita tidak tahu kapan kita dipanggil pulang atau Tuhan datang. Waktunya tidak ada yang tahu, bisa sekarang, sebentar lagi, 3 tahun lagi, Tuhan datang juga kita tidak tahu. Tetapi kita perlu mengisi hari-hari yang pendek, seperti rumput tadi itu. Hari-hari pendek perlu diisi, jangan cuma dolanan baik gitu loh. Ya, perlu diisi sesuatu yang punya dampak kekal. Ya, itu yang Tuhan inginkan sebetulnya. Dan salah satu cara yang Tuhan bilang, Tuhan Yesus, cari dahulu kerajaan. Berarti sebelumnya nyari apa? Macam-macam di sini. Semua yang keinginan daging, ya, kepingin. Saudara kalau ke restoran cari yang enak atau yang tidak enak? Yang enak. Semua ya. Cari hotel cari yang enak atau tidak enak? Baca reviewnya kan. Oh, di sana banyak coronya di bawahnya, nggak jadi beli. Ya, ya. Semua orang carinya yang begitu, yang bagus-bagus. Ya. Kalau cari teman hidup, cari yang titik-titik atau yang ya orang pasti cari yang bagus dan sebagainya. Bahkan ada yang bilang bobot bibit bebet semacam itu, saudara. Ya. Semua yang dicari, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, kita kerja keras di sini untuk menaikkan level kehidupan kita. Yang rumahnya tadinya biasa,
bisa lebih bagus, punya motor yang jelek, bisa motor lebih baik, dan berharap satu hari ada mobil dan sebagainya. Ini yang dicari, ya. Tuhan Yesus bilang, nih kamu sekarang carinya ini ya, nomor satu carinya ini dari pagi sampai malam kerja keras di sini. Nah sekarang Tuhan Yesus bilang, nih tak kasih tahu jalannya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi hidupnya saben hari cari kehendak Tuhan, karepe Tuhan apa, itu dikerjakan. Tuhan Yesus bilang begitu. Nanti sekaliannya itu, ya yang di sini nih. Nah, yang di sini akan apa? Aku tambahkan kepadamu. Kira-kira omongan ini bisa diterima atau tidak? Iya. Sulit loh saudara. Tetapi kalau orang yang takut akan Tuhan, pagi-pagi cari Tuhan dulu. Sudah dengar banyak kali kan hamba Tuhan bilang begitu. Cari Tuhan dulu. Jangan mikirin ini utang hari ini bayarnya bagaimana ya. Itu nanti nomor 2 saudara. Tapi cari Tuhan, baca firman. Kalau baca firman, level iman kita akan naik terus saudara. Kalau tidak baca firman, bacanya cuma dari Detikcom, Kompas, dan sebagainya. Saudara akan ada kegentaran di dalam hati menghadapi dunia ini. Apalagi di Timur Tengah lagi ada ya bergolak di sana saudara. Di sini pun yang tidur-tidur mulai pada bergolak juga. Kalau baca-baca begitu membuat hati takut saudara. Ya. Tapi pagi hari cari dia dulu, menyembah dia dulu, senangkan dia dulu, tanya sama dia, sama Tuhan. Tuhan, karepmu apa buat saya hari ini? Ya. Termasuk doa-doa kita tidak untuk saya-saya saja. Itu perlu ada perubahan saudara. Kalau saya, saudara sedang cari kerajaanku. Tapi kalau kita melihat, oh kerajaan Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, saudara tahu dari firman Tuhan, saudara langsung dikerjakan. Itu namanya cari kerajaan Allah lebih dahulu. Maka sekaliannya yang dikerjakan dengan keringat dan sebagainya, aku akan sekaliannya itu aku akan tambahkan. Pengertiannya begini saudara. Kalau Tuhan mau tambahkan, saudara perlu minta-minta sama dia atau tidak? Perlu atau tidak? Tidak perlu. Yang diperlukan lakukan, cari kehendak Allah. Jadi di sini Tuhan tolong aku sudah ini, sudah itu dan sebagainya. Aku belum dapat sampai hari ini. Tidak seperti itu namanya minta. Tetapi Tuhan bilang, aku mau kasih kepadamu. Yang dicari yang di sana sebelum kamu ngikutin apa petunjukku. Kalau kamu tetap ada di situ, ya sudah boleh. Pagi-pagi semua dengan keringat dan sebagainya, dengan air mata. Di sini kita lakukan apa yang kehendak Tuhan. Tuhan akan kasih tanpa kita harus mohon-mohon sama Tuhan. Karena yang tanggung jawab kasih petunjuk sama Tuhan. Nih tak kasih tahu rahasianya, Tuhan Yesus bilang begitu. Diginikan loh, hidupmu jangan ublek-ublekan di sana terus. Kamu cari sekarang, baca firman, renungkan, lakukan, apa perintahnya lakukan. Maka sekaliannya itu akan aku tambahkan. Kalau belum ditambah, saudara cek diri sendiri, sudah belum saya lakukan petunjuk Tuhan ini? Kalau belum ada kegiatan apa-apa ditambahkan di sini, periksa diri, apakah saudara melakukan bagian saudara atau tidak? Kalau belum terima di sini, berarti saudara masih ublek-ublekan di sini terus, gitu loh. Dan Tuhan ingin kita itu hidup seperti tadi. Salah satu ayat yang ajaib yang saya lihat adalah di dalam 2 Korintus pasal 9
ayat 8. Kita baca sama-sama. 2 Korintus 9 ayat 8. Ya, ada ya, 1, 2, 3. Dan Allah sanggup, katakan sanggup yang kuat. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa, bukan dong-dongan, senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jadi Tuhan ingin hidup kita di sini seperti ini, senantiasa. Saudara, banyak sekali yang saya temuin di dalam PA dan sebagainya. Pergumulannya di sini tuh tidak kelar-kelar, begitu saudara. Harus kerja keras dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, dan sebagainya saudara. Dan Tuhan ingin kita itu, Allah tuh sanggup melimpahkan tuh dikebyur, melimpahkan segala kasih karunia kemurahan Tuhan kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan, bukan kekurangan. Senantiasa berkecukupan, itu kepengenan Tuhan dalam hidup saudara. Caranya bagaimana? Ikutin petunjuk Tuhan. Petunjuknya banyak sekali sebetulnya. Salah satu tadi, intinya cari Tuhan, cari kehendaknya, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya tadi kamu saudara akan dilepaskan, dipindahkan ke sini. Di sini berarti kita ongkang-ongkang, tidak. Rasul Paulus di dalam menginjil kemana-mana, dia berkata, aku kerja keras untuk bikin tenda, agar aku dapat uang tadi untuk bisa melayani Tuhan. Artinya seluruh hidupnya dia serahkan kepada Tuhan. Tetap harus kerja keras. Tidak kerja, tidak apa? Tidak makan, pinter-pinter kabeh ya. Ya, tetap kita lakukan. Tadi kan dikatakan senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kebajikan untuk siapa? Untuk anak saudara terus? Tidak. Untuk orang-orang yang memerlukan. Jadi saya rindu saudara dan saya boleh hidup di dalam cara Tuhan ada di sini. Jangan ada di sini terus saudara. Itu salah satu. Nah, saya melihat lagi di dalam Mazmur 119 ada ayat yang mengatakan begini, saudara. Mazmur 119 ayat 97. Nah, ya, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Jadi saudara tidak kerja, tetap kerja. Lagi nyetir juga pikiran mengarah kepada Tuhan. Ya. Lagi kerja juga sama saja. Apa yang saudara kerjakan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi pada waktu goreng, waktu masak dan sebagainya, tetap kontak sama Tuhan. Aku merenungkan. Kalau merenungkan itu wis dibaca, dia dicoba diingat-ingat, direnungkan berapa kali, dan lalu apa itu yang kita terima pagi hari direnungkan sepanjang hari. Ayat berikutnya, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Ya. Hebat sekali, ternyata dikasih, kalau kita merenung firman, kita dibikin lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Daud pada waktu dia menyerang orang Amalek, ya, pertama dari depan, dia mau menyerang lagi, dia tanya sama Tuhan. Tuhan, tunjukkan jalanmu, jangan adep-adepan, tapi muter dari belakang. Jadi selalu ada petunjuk Tuhan untuk orang yang takut akan Tuhan. Lebih pintar, sebab selama-lamanya
itu ada padaku. Perintahnya terus ada di sini. Berikutnya, 99. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Guru-guru itu yang ngajarin saudara sudah pinter segala macam lewat kehidupannya, yang guru biasanya sudah lebih tua. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Artinya dia cari kerajaan Allah terus dalam hidupnya. Dibikin lebih berakal budi, saudara. Saudara, Yusuf tadi, ya, dia bisa kasih tahu sama Firaun, kudu begini, harus begini, tuanku. Ini bocah keluar dari penjara bisa kasih petunjuk sama raja paling hebat di dunia. Kudu begini, begini. Dia tidak bilang, tuanku Raja Firaun, aku pulang dulu ya, sembahyang seminggu gitu. Nanti aku balik lagi, tak kasih tahu gitu. Tidak, langsung keluar dari mulutnya itu seperti ada film atau apa yang dia bisa lihat, dia ngomong, kudu begini, ya. Harus ada orang yang pinter, yang ngurus, kalau tidak bubaran semua. Mubah, tahu mubah kan ya? Semuanya 7 tahun kelimpahan akan tidak berguna. Harus ada begini. Itu keluar dari penjara, bisa begitu. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. 100, ada lagi enggak ini? Coba. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Ya, ini aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Ya, orang tua bilang sudah makan asam garam ya. Ini lebih hebat lagi, saudara. Ya. Yusuf bisa kasih tahu kepada para tua-tua Mesir, kudu begini. Sekehendak hatinya itu ada di Mazmur 105, saudara. Jadi ajaib sekali, saudara. Nah, saudara, di dalam Markus 10 ayat 29 juga ada firman yang ajaib, saudara. Markus 10 ayat berapa ini? 29. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil, bukan karep dewek, saudara. Setiap orang bisa saudara yang taat, ya. Setiap orang, ini Tuhan Yesus berkata, beneran, sesungguhnya setiap orang yang karena aku, karena Yesus, dan karena kabar baik, meninggalkan rumahnya, nyaman di rumah, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya, bapaknya, anak-anaknya, atau ladangnya, nah, semua yang betul-betul nyaman, dia berani ditinggalkan karena cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena aku dan karena Injil, karena kabar baik. Saudara sudah terima kabar baik dari Tuhan, Tuhan ingin saudara terima dengan cuma-cuma, saudara meninggalkan, berani meninggalkan. Saudara, ada orang-orang yang bilang, ikut Tuhan, nanti dululah, tokonya belum diatur dengan baik. Karena itu hari-hari ini saudara, perlu setiap pekerjaan apapun, rumah tangga, atau pekerjaan di toko dan sebagainya, diberesi dengan baik, agar apa? Saudara, kalau ada firman Tuhan, kamu layani ini, siap untuk pergi, enggak bisa. Saudara, saya kasih tahu ya, orang yang tokonya larisnya luar biasa, kalau tidak ada persiapan dengan baik, dia harus ngitung uang sampai jam 11 malam, saudara. Anaknya ditinggalin. Mungkin istrinya wis ngantuk, ya sudah boleh tidur dulu. Kira-kira dia panggil, mbak aku wis ngantuk, kamu yang ngitung aja lah gitu. Tidak mungkin kan? Harus diberesi semua.
Agar kalau firman itu datang dalam hidup saudara, saudara bilang, siap Tuhan. Apakah firman itu akan datang? Ada, karena firmannya ini berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena aku dorongan daripada Tuhan dan karena Injil berani meninggalkan. Rugi sebetulnya, rugi karena keuntungan hari itu berkurang sepertinya, saudara belum didik dan sebagainya. Meninggalkan rumah, saudaranya laki-laki, perempuan, ibunya, bapaknya, anaknya. Ada istrinya enggak? Sudah tuh ya. Iya. Karena ayat berikutnya coba saudara lihat. Ya. Orang itu kapan? Sekarang. Pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Makanya kalau ninggalin istri dapat 100 istri bingung ya. Iya, jadi orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima. Masa ini loh, bukan nanti kalau sudah mati, bukan. 100 kali lipat yang ditinggalkan, yang berani dikorbankan untuk cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudaranya perempuan, ibu, anak ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Pada waktu saudara meninggalkan mungkin mertua saudara, ini anak fanatik banget dan sebagainya. Tekanan-tekanan itu ada kalau ngikutin petunjuk Tuhan. Karena firman Tuhan selalu berlawanan dengan keinginan daging kita. Kita kepengennya enak-enak terus, tetapi firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, maka saudara akan mengalami yang tadi itu, ditambahkan. Tidak usah merengek-rengek, dia yang tanggung jawab, dia yang kasih tahu, dia akan lakukan itu. Ya, di sini dapat 100 kali lipat, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Janjinya luar biasa, tapi suruh cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau ini belum datang dalam hidupnya, saudara tanya lagi, saya sudah cari belum? Saudara lakukan itu dan firman itu ya dan amin akan terjadi pada masa ini. Ya, mana tadi? Kalau ya, pada masa ini juga, ya, bukan nanti kalau sudah mati dan ya. Dan tadi ingat, pada masa ini saudara punya anak, kasih setia Tuhan merembet sama anak. Kalau saudara lakukan tadi, anak saudara pun akan mengalami begitu, saudara. Betulan. Itu sebabnya Tuhan berkata, sesungguhnya tadi ya, sesungguhnya. Karena kalau kamu berani meninggalkan rumahmu karena aku dan karena Injil, maka kamu akan terima semua yang ditinggalkan tadi 100 kali lipat. Apakah ini cuma dolanan? Tidak. Tuhan kita, saudara mau datang ke sini, saudara percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada firman-Nya, dan hari ini disampaikan firman tadi untuk saudara dan saya. Saya ngalami begitu, saudara. Saya tuh dalam anugerah Tuhan pergi kemana-mana. Ini 2 minggu yang lalu baru pulang dari Jambi. 2 bulan yang lalu dari Nia Selatan. Nia Selatan itu ada 101 pulau, saudara. Saya perginya ke pulau yang ada pulau kecamatannya, namanya Pulau Telo. Telo tahu? Muntul. Apa tuh? Ketela, ya. Namanya Pulau Telo tapi double L itu ya. Ya. Di pulau itu saya tidak lihat mobil, tapi lihat 2 mobil lagi ngangkutin pasir, saudara. Tapi tidak ada mobil, jalannya juga kecil sih di sana. Ya, ajaib sekali. Tetapi bikin acara KKR yang datang 500 anak muda datang, tidak ada. Mereka jalan kaki dan sebagainya. Pulaunya cuma 8 km panjangnya, saudara. Lebarnya mungkin cuma 2 km. Ya. Tetapi mereka memang kalau di Nias itu mayoritas orang Kristen, kebanyakan lah. Ya, saudara. Jadi ajaib sekali, saya pergi kemana-mana.
nanti akhir bulan rencana mau pergi ke Sumbawa, saudara. Ya. Jadi, saudara, cari kerajaan Allah, saudara akan mengalami kehidupan yang berbeda dari apa yang sedang mungkin saudara sebagian masih ada di sini. Ya, ikuti apa yang menjadi petunjuk daripada Tuhan. Hari ini saya punya 2 anak, ada di luar negeri semua, baru pergi satu Israel, satu Amerika. Cucu saya juga pergi ke Israel, di tengah-tengah medeni wong. Semua orang takut, orang Amerika harus keluar dari Lebanon, harus secepatnya suruh keluar dan sebagainya. Tetapi saya melihat mereka ada di Israel untuk berdoa dari dalam Israel. Kalau saudara dan saya kan berdoa dari Indonesia, ya mereka betul-betul punya hati, dan saya tuh dibuat hati damai sejahtera, tidak takut dan sebagainya, saudara. Bahwa mereka ada di sana dalam perlindungan Tuhan, mereka punya tugas untuk melayani Tuhan, berdoa bagi Israel, saudara. Jadi ajaib sekali, saudara. Nah itu yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau yang di sini tadi saya sudah katakan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup itu penuh di sini. Yang dikejar itu. Tetapi panggilan Tuhan, nih ada jalan yang aku mau tunjukkan kepadamu. Ya, mari kita berdoa, saudara. Ajaib sekali Tuhan kita. Tuhan Yesus, firman sudah disampaikan. Hamba berdoa untuk teman-teman semua yang hadir, yang mendengarkan lewat YouTube juga, boleh menangkap bahwa Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang untuk memberikan hidup, hidup yang berkelimpahan, hidup yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan. Dulu pada waktu di Taman Eden itu tidak usah berkeringat, semua tersedia, komunikasi dengan Tuhan baik. Tetapi begitu jatuh di dalam dosa, Adam, kita keturunannya, kita harus kerja keras di sebelah kiri saya tadi. Dengan keringat dan sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk memulihkan kita, dan Dia memberi petunjuk, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka sekaliannya itu yang kamu kerjakan dengan cara yang lama, sekarang aku akan tambahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kebenaran ini kami tangkap dan kami mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Hidup kami sungguh-sungguh ingat akan firman-Mu terus, merenungkan siang dan malam, perintah-perintah-Mu tetap ada di dalam hati kami, memimpin kehidupan kami, dan kami akan mengalami cara hidup yang berbeda daripada cara yang lama. Hamba berdoa biarlah setiap orang yang mendengar akan kebenaran ini dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam hati mereka. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin.